Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, bertujuan untuk memenuhi tugas pragmatik mengenai aspek-aspek dalam situasi tutur dan tindak tutur yang dibimbing Ibu dosen Arin Braha yang beranggotakan saya sendiri, Sofi Sukowati, saya Ana Faidnur Fariza, saya Nur Hasana. Saya Sofi Sukowati akan menjelaskan situasi tutur. Situasi tutur yaitu situasi yang melahirkan tuturan. Situasi dalam komunikasi ada dua pihak. Peserta yang penting yaitu penutur dan mitra tutur atau pengirim amanat dan penerimanya. Aspek-aspek situasi tutur antara lain: 1. Identitas penutur, 2. Identitas pendengar, 3. Lingkungan sosial tempat peristiwa, 4. Analisis sinkronik, 5. Penilaian sosial, 6. Tingkatan variasi dalam program linguistik, 7. Penerapan praktis dari penilaian sosiolinguistik. Jenis-jenis tindak tutur menurut Rahadi 2005 dan Rusminto 2012 terdapat beberapa jenis tuturan yaitu sebagai berikut. 1. Tindak tutur lokusi, 2. Tindak tutur ilokusi, 3. Tindak tutur prolokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu makna tuturan yang disampaikan biasanya adalah sebuah fakta atau keadaan yang sebenarnya. Dalam tindak tutur lokusi, informasi yang disampaikan adalah yang sebenarnya. Tindak tutur ini tidak mengandung makna tersembunyi di balik tuturannya dan tidak menghendaki adanya suatu tindakan dan efek tertentu dalam mitra tuturnya. Tindakan lokusi terlihat ketika seseorang menuturkan sebuah tuturan atau pernyataan. Tindak tutur lokusi menyatakan suatu dalam arti berkata atau tindak tutur yang dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Oleh karena itu, yang diutamakan dalam tindak tutur lokusi adalah isi tuturan yang diungkapkan oleh penutur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Faik. Berikutnya, contoh tindak tutur lokusi. Yang pertama, ikan paus adalah binatang mamalia. Tuturan tersebut diujarkan semata-mata untuk mengatakan sesuatu tanpa bermaksud untuk melakukan sesuatu, apalagi memengaruhi mitra tuturnya. Informasi yang dituturkan pada contoh tersebut berupa penyampaian sebuah fakta bahwa ikan paus tergolong dalam jenis binatang mamalia. Yang kedua, Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. Tuturan tersebut hanya bermaksud menginformasikan suatu hal tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu atau memengaruhi mitra tuturnya. Yang ketiga, jari tangan manusia berjumlah 10. Tuturan dari contoh tersebut berupa penyampaian sebuah fakta bahwa jumlah jari tangan manusia ada 10. Berikutnya, tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung makna tersembunyi atau makna lain yang dikehendaki oleh penutur terhadap mitra tuturnya. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung daya untuk melakukan tindakan tertentu dalam hubungannya dengan mengatakan sesuatu. Ketika penutur mengucapkan sesuatu tuturan, sebenarnya dia juga melakukan tindakan, yaitu menyampaikan maksud atau keinginannya melalui tuturan tersebut. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi daya ujar. Tindak tersebut diidentifikasikan sebagai tindak tutur yang bersifat untuk menginformasikan sesuatu dan melakukan sesuatu, serta mengandung maksud dari daya tuturan. Tindak ilokusi tidak mudah diidentifikasi karena tindak ilokusi berkaitan
dengan siapa penutur, kepada siapa, kapan, dan di mana tindak tutur itu dilakukan. Tindak tutur ilokusi terbagi menjadi 5 macam, yang tuturan masing-masing memiliki fungsi yang komunikatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asertif adalah tindak tuturan yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya. Misalnya, mengatakan, menyarankan, membual, mengeluh, dan mengklaim. Yang kedua, direktif merupakan tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tuturnya melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu. Misalnya, memesan, memerintah, memohon, menuntut, dan menasehati. Yang ketiga, ekspresif adalah tindak tutur yang bentuk tuturan berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan. Misalnya, berterima kasih, memberi selamat, meminta maaf, menyalahkan, memuji, dan berbelasungkawa. Yang keempat, komisif merupakan tindak tutur yang bentuk tuturannya berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran. Misalnya, berjanji, bersumpah, dan menawarkan sesuatu. Yang kelima, deklarasi adalah tindak tutur yang bentuk tuturannya berfungsi untuk menghubungkan isi tuturan dengan kenyataannya. Misalnya, berpasrah, memecat, memberi nama, mengucilkan, dan menghukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ana. Baik, selanjutnya adalah contoh tindak tutur ilokusi. Misalnya, rambutmu sudah panjang. Tuturan tersebut apabila dituturkan oleh seorang laki-laki kepada pacarnya dimaksudkan untuk menyatakan kekaguman. Akan tetapi apabila dituturkan oleh seorang ibu kepada anak lakinya atau seorang istri kepada suaminya, kalimat ini dimaksudkan untuk menyuruh atau memerintahkan agar sang anak atau suami memotong rambutnya. Yang kedua yaitu ujian sudah dekat. Analisisnya, kalimat tersebut diucapkan oleh seorang guru kepada muridnya. Maka ilokusinya yaitu guru menyampaikan kepada muridnya untuk bersiap-siap menghadapi ujian. Tetapi jika orang tua, berarti suruhan tersebut memperingatkan kita untuk berhenti bermain dan harus belajar dengan giat. Yang ketiga, awas ngebut benjut. Analisis konstruksinya, kalimat tersebut biasanya di pinggir-pinggir jalan. Sering kita jumpai kan, tuturan ini menyampaikan informasi tentang banyak anak-anak di sekitar sana, di area sana, dan takut menabrak mengakibatkan benjut. Atau peringatan ngebut bisa dipukuli warga hingga babak belur. Yang ketiga, tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah tindak menumbuhkan pengaruh atau efek pada mitra tutur. Tindak perlokusi mengandung daya untuk melakukan sesuatu tindakan dengan mengatakan sesuatu. Tindakan-tindakan tersebut diatur oleh aturan atau norma penggunaan bahasa dalam situasi tuturan antar dua pihak. Tindak perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain. Sebuah tuturan yang diutarakan oleh seorang seringkali mempunyai daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarnya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. Contoh dari perlokusi ini adalah awas anjing galak. Ujaran tersebut dapat dipahami jangan mendekat di tulisan atau di area anjing galak. Yang kedua, jalanan ini sedang dalam perbaikan. Secara langsung kita beranggapan jalan ini tidak dapat kita lewati kan, berarti kita harus lewat jalan tembusan atau jalan lainnya. Yang ketiga, buka pintu menggunakan siku. Kalimat ini biasanya dapat kita temui di gerai-gerai supermarket karena tidak boleh menyentuh menggunakan tangan. Kalimat ini berisi perintah agar membuka pintu menggunakan siku. Mitra tuturnya akan langsung melakukan tindakan. Jadi inti dari perbedaan dilihat di dalam ujaran. Ketika ujaran tersebut hanya mengandung kalimat berita, deklaratif atau pernyataan, itu dapat dianggap sebagai sebuah lokusi. Tetapi jika ujaran tersebut memiliki makna tersembunyi dari suatu ujaran, dapat
anggap sebagai ilokusi. Dan apabila ada dampak dari suatu ujaran tersebut terhadap orang lain dan orang lain menerima dampak tersebut, dapat disebut dengan perlokusi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ada sedikit pantun nih dari kami. Burung beo, burung cendrawasih. Aduh. Bisa ditemui di Pulau Papua. Cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.